Berikutnya di dalam slide ada the four C's of education. Ada 4 skills, ada 4 keterampilan abad 21. Kapan abad 21 itu? Sekarang ini kalian ada berada di abad 21. 2000. Nah, ada 4 yang dibutuhkan. Kalau kalian tidak punya 4 ini, maka kalian tidak bisa adaptasi pada kehidupan kalian di abad 21. Hidup sekarang ini, itu 4 ini. Di luar kemampuan teknis, ya, tahu kemampuan teknis. Di luar kemampuan profesional. Misalkan, di antara kalian ini nanti akan menjadi profesional. Ya, ada yang jadi dokter, ada yang jadi tentara, itu profesi namanya. Ada polisi, ada profesi guru, ada profesinya menjadi teknisi di perusahaan A, B, C, ada menjadi teknisi di perusahaan misalnya perusahaan air mineral, tapi ngurusi teknisnya, mengurusi perusahaannya, ada manajemennya, macam-macam. Ya, ada yang jadi perawat, ada yang jadi bidan, ada yang jadi mandor. Tahu mandor, ada yang jadi desainer, macam-macam. Itu keterampilan teknis dan itu dilatih selama kalian sekolah plus kuliah, atau sekolah saja kemudian langsung praktek, silakan jika memang ada peluang. Tapi kalian harus memiliki keempat-empat yang di depan ini. Kalau tidak, maka kalian tidak akan mampu adaptasi. Ya, ini dibutuhkan keempat-empatnya. Apa keterampilan itu? Coba sambil diangan-angan, saya sudah nggak punya itu, atau akan mengarah punya itu enggak? Yang pertama adalah collaboration, kolaborasi, keterampilan bekerja sama, keterampilan teamwork, berhubungan dengan orang lain, bekerja bersama-sama. Hidup tidak sendiri. Tadi saya sampaikan di bawah bahwa kamu harus punya keterampilan berkolaborasi dengan teman-teman, dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama tadi. Harus mampu. Itu satu, kolaborasi. Kamu kalau ketemu ada orang baru bagaimana? Kalau ketemu ada teman yang baru bagaimana? Pandai tidak berkolaborasi, bekerja sama. Kalau di OSIS ini pintar tidak kalian bekerja sama. Ya, menjadi orang harus pintar teamwork, kerja sama. Super team. Not only Superman. Ya. Jadi organisasi itu bagi saya adalah super team, tapi di dalamnya Superman. Paham ya? Tapi tetap harus super team. Tidak bisa ada Superman sendirian, hebat sendirian, terkenal sendirian, keren sendirian. Jadi organisasi karena tujuannya bersama dan sama, maka dia harus diraih bersama-sama dan hasilnya harus sama. Ya, itu organisasi kalian. Kalau satu pintar-pintar semua, bagaimana cara berkolaborasi seperti itu? Ya, ini tidak boleh. Jadi musuhnya kolaborasi apa? Musuhnya kerjasama apa? Pecahan, ya. Kemudian, ya tidak bekerja sama, tidak bisa berkolaborasi, bekerja dengan orang lain itu tidak bisa. Nah. Kemudian yang kedua, communication. Apa itu communication? Komunikasi. Tidak hanya ngomong saja, tapi bagaimana berkomunikasi. Ya, komunikasi itu macam-macam. Tapi bagaimana kalian punya keahlian, keterampilan berkomunikasi. Pak, saya sudah bisa ngomong di depan. Ngomong saja. Tapi bagaimana mempengaruhi orang? Bagaimana supaya kalian tampil itu bagus? Ya kan, kalau di depan panggung, di atas panggung berbicara, berpidato, mengisi materi dan seterusnya misalnya. Atau ketika saat komunikasi dengan dua orang, bagaimana caranya komunikasi, macam-macam. Ya. Jangan sampai tidak berani, maju saja banyak yang tidak berani.
berbicara di depan umum, ya, di depan teman-temannya banyak yang masih bodoh, tidak berani. Kalau lagi rasan-rasan, pinter, ya kan? Oh kalau ini, ya kan? Oh, suruh maju, coba jelaskan apa yang kamu tulis tadi. Nggak bisa gemeter, itu keterampilan komunikasi. Nah, itu banyak terjadi di bangsa kita, ya. Mau di Malang aja banyak orang model begitu, ya. Kalau disuruh ghibah itu keahliannya tinggi sekali, tapi begitu disuruh berkomunikasi yang baik, so, sekalipun sebetulnya rasa-rasan itu mempengaruhi juga ilmu komunikasi, ya, tapi kan buruk gitu ya. Dan itu yang paling mudah, mencari kesalahan orang lain itu mudah sekali, tapi mencari kesalahan diri sendiri kan susah gitu. Makanya dia paling mudah gitu ya. Tapi begitu disuruh yang agak gentle dikit, lebih bagus dikit, ngomong tentang hal lain bagus, kosong ya, nggak bisa apa-apa. Jadi kalian harus bisa berkomunikasi dimanapun. Itu dua ya, komunikasi. Yang ketiga, creativity. Create tadi saya jelaskan, mampu membuat sesuatu yang baru, kreatif. Ya, jadi itu kreatif. Kalau kalian banyak melihat medsos itu kan kadang-kadang banyak video-video menjelaskan tentang kreatif gitu ya. Itu nggak masalah, bermedsos itu nggak ada masalah, asalkan diambil sisi baiknya, gitu ya. Saya juga medsosan, juga Instagram, juga upload, juga kadang-kadang di Facebook juga upload, kadang-kadang di YouTube juga upload, nggak ada masalah. Asal tujuannya adalah untuk mendokumentasikan sesuatu yang kita lakukan. Barangkali untuk menginformasikan sesuatu yang kita lakukan hubungannya dengan banyak orang. Misalnya, saya lebih suka mengupload tentang sekolah, kan gitu ya. Lebih suka mengupload tentang kegiatan-kegiatan organisasi seperti itu, daripada mengupload yang sifatnya itu yang harus dihindari ya, adalah curhatan pribadi, marah-marah sendiri, gitu ya. Kalau marah, nah ini komunikasi yang kurang bagus ya di dalam medsos itu. Medsos yang sudah saya tinggalkan sekarang adalah medsos WhatsApp ya, apa namanya, status WhatsApp itu sudah lama saya nggak punya status WhatsApp gitu ya. Mungkin beberapa teman yang lain, saya dulu kan pernah punya status WhatsApp itu ya untuk informasi, tapi saya pikir-pikir itu saya hilangkan dulu gitu ya. Jadi sesuatu yang harus saya hilangkan dulu karena sudah jelas tidak ada manfaatnya adalah update status WhatsApp. Karena satu sudah jelas, bahwa kalian tujuannya adalah untuk memamerkan kepada orang-orang yang menyimpan nomornya, itu pasti, ya kan? Dan itu terbatas sekali. Paling banter kan berapa dalam satu handphone itu untuk yang dia juga menyimpan nomormu, kamu menyimpan nomornya, kan begitu. Kemudian yang kedua, tidak ada manfaat sama sekali di satu WhatsApp itu. Selalu saja kalau saya lihat itu curhat, marah, menyindir, macam-macam, gitu ya. Yang semuanya dosa semua itu, ya, yang semuanya tidak ada pahalanya, ya. Satu dua kali saja kadang-kadang sok menjadi dai itu ya, pakai kata-kata bijak itu sekali dua kali, tapi kadang-kadang lebih banyak tulisan-tulisan yang kalau saya lihat itu sangat tidak bermanfaat gitu ya, dan itu sangat besar kemungkinan orang merasa tersindir walaupun itu bukan dirinya gitu ya. Misalkan saya bikin status lelah, itu saja kan orang membaca kan macam-macam dari sisi dirinya masing-masing, betapa itu akan membuat dosa banyak gitu kan. Kalau saya misalkan menyindir omong tok, misalnya gitu ya, saya punya satu omong tok gitu ya, yang membaca kan banyak gitu ya, tergantung yang membaca. Gitu. Ya kalau masing-masing itu merasa omong tok, banyak yang kesindir kan, gitu. Wah kui, padahal kan ya apa-apa kan gitu misalnya ya. Dan yang membaca pun, saya ketika saat membaca pun juga tidak menarik bagi saya. Itu yang saya lakukan. Sudah lama saya tidak tertarik dengan status di WhatsApp. Ya mudah-mudahan nanti tidak tertarik Instagram dan seterusnya gitu ya. Nah itu puasa medsos namanya. Waduh, kalau anak SMA jelas nggak mungkin ya. Tapi bagaimana cara menggunakannya itu yang penting. Itu yang penting. Gitu ya. Jadi dihindari hal-hal yang tidak perlu. Kenapa? Karena medsos itu akan menjadi gudang informasi tentang diri kalian selamanya. Selamanya. Perusahaan sekarang banyak yang menggunakan media sosial untuk mengecek calon-calon pelamar yang akan melamar di perusahaan itu, yang besar-besar ya, pekerjaan yang bonafit tentunya. Kalau kalian pekerjaannya cita-citanya nggak bonafit ya jelas saja nggak usah begitu-begitu, mau ale-alenya seumur hidup tidak terserah gitu ya. Tapi kalau kalian ingin memiliki hidup yang berkualitas ya, bekerja di sebuah perusahaan gitu, maka sekarang sudah dicek bagaimana status-statusnya ketika saat ini. Medsos itu nggak bisa dihapus gitu ya. Dan itu susah untuk dihapus. Sudah di-delete sekalipun itu, maka data itu masih ada.
Ya. Karena internet bayangkan ya, orang sedunia itu ngupload semua berapa data yang tersimpan di dalam pusat data satelit itu. Ya. Itu banyak sekali, itu ada. Jadi kamu mau melamar perusahaan, tapi dilihat kamu pernah status yang sifatnya menunjukkan bahwa kamu itu tidak berkarakter, ya, pemarah, pendendam, pembenci, nggak akan diterima kamu di perusahaan itu. Itu sekarang dilihat. Saya pun kalau ikut pelatihan ada suatu pelatihannya yang juga melihat medsos gitu loh. Apa yang diupload oleh orang ini di YouTube-nya, apa yang diupload oleh orang ini di Facebook-nya, di Instagram-nya upload apa saja dilihat. Ya. Oke, baru lulus apa enggak ini untuk ikut pelatihan misalnya. Itu hati-hati. Ya, jangan mulai dari sekarang tidak perlu status itu yang sifatnya negatif, kebencian, kebohongan, macam-macam ya. Kalau kalian ngupload tentang diri kalian sendiri yang sopan, begitu. Jangan, mohon maaf ya, jangan menjual diri. Saya banyak yang kaum keturunannya Hawa itu banyak ya, saya lihat itu, wah ini kurang menjaga nilai dari dirinya. Ya, itu kasarnya adalah menjual dirinya melalui medsos supaya laku. Orang banyak yang tertarik kan begitu. Kamu kalau pakai ruko dia kan nggak banyak yang tertarik ya. Tapi kalau dibuka semua kan tertarik gitu ya. Tapi itu banyak terjadi di medsos dan itu akan menjadi jejak digital kalian. Saya hapus sih Pak, dapat sekarang saya sudah tobat ya. Kamu hapus tapi data di satelitnya, di pusat big datanya masih ada. Bisa di cross check kembali. Itu hati-hati. Jangan menyebar apapun, mengupload apapun, bahkan merekam apapun sesuatu yang negatif tentang diri kalian. Sejak sekarang diputus itu sudah. Pak lah saya kebeletnya dia teman saya parani arek, di ngarepe lo nama dia wis. Jelas apa sing kate dilono ya.